Oke, Ustazah mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah masih mau dengar lagi karena ada beberapa yang belum menjawab. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi pada menjawab ya. Sekarang Ustazah mau tanya, gimana kabarnya anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Gimana kabarnya? Tetap semangat, dahsyat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga anak-anak Ustazah semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi sebelum kita belajar, Ustazah minta tetap semangat ya. Coba cari posisi duduk yang nyaman untuk nge-zoom ya. Jadi biar nanti tidak kesana kemari ya. Kalau misalkan mau minum, silakan minum dulu ya. Kalau misalkan mau makan, sudah makan atau belum? Sudah, pasti sudah ya. Kalau jam segini makan ya. Oke, jadi harapan Ustazah, nanti Ustazah akan nampilkan ya, nampilkan gambar. Ustazah minta tidak ada yang mencoret-coret ya. Karena Ustazah yakin ya, anak-anak Ustazah di sini anak-anak yang soleh dan soleha. Berarti ketika diberitahu sama gurunya, berarti harus apa? Mendengarkan. Oke, pintar semuanya. Ustazah. Iya, oke, apa? Izin Oh iya, silakan minumlah. Ya, bentar ya. Sebentar ya. Sebentar, Ustazah tampilkan. Bentar ya. Oke, Ustazah kan kemarin-kemarin kan sudah ditampilkan video pembelajaran, materi pembelajaran, sempat ada Zoom. Nah, sekarang Ustazah mau tanya sama kalian, masih ingat nggak kalau misalkan Abdul Muthalib kan dulu mengatakan dia akan apa? Melakukan nazar di antara 10 anaknya yang akan dia sembelih ya. Kira-kira yang akan dia sembelih itu yang keluar namanya siapa namanya? Sarah. Siapa Nabi namanya? Ismail. Oh, kok Nabi Ismail ayo, yang lain selain Nabi Ismail. Ibrahim. Ibrahim. Yakin Ibrahim? Ingat, ya kalau misalkan waktu itu memang ada, kalau misalnya zamannya Nabi Ibrahim, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Ya. Nah setelah itu ada yang namanya Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu kan sudah menemukan apa? Air zam-zam ya, yang digali lagi ya. Nah kemudian beliau nggak apa-apa, izin lah. Nah kemudian beliau kan masih mempunyai satu anak aja. Iya, satu anak aja yang bernama Harith. Nah, kira-kira mudahkah bagi beliau untuk mengurus semua urusan tentang kota Mekah, terus membantu dalam kalau misalkan ada orang-orang yang datang ke Mekah mengambil air, kira-kira sanggupkah beliau? Enggak kan? Enggak sanggup ya? Enggak. Jadi beliau melakukan nazar ya. Kalau misalkan beliau mendapatkan 10 anak dan kemudian ketika dewasa anaknya tidak bertambah, maka beliau akan menyembelih salah satu anaknya. Siapa nama anaknya yang disembelih yang keluar? Abdullah. Nah, pintar, yang bernama Abdullah ya. Jadi ketika itu orang-orang yang berada di sekitarnya itu tidak setuju. Mengapa Abdullah yang akan disembelih ya? Abdullah kan itu manusia ya, sedangkan Abdul Muthalib itu sudah melakukan yang namanya nazar ya. Jadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad lahir ya, kemudian sebelum adanya Islam,
mereka kan itu menyembah berhala tuh, ya. Jadi mereka menyembah berhala, maka dia melakukan nazarnya kepada berhala atau kepada dewa-dewa yang ada di sekitarnya, ya. Nah, kemudian pada saat itu Abdul Muthalib menuntun Abdullah kemana? Di antara dua berhala yang bernama apa? Yang bernama apa? Iya, Ishaq dan Naila. Jadi sebelum Abdul Muthalib ini menyembelih Abdullah, dia melakukan apa yang namanya nih? Ya, melakukan undi, dan ternyata yang keluar adalah Abdullah. Kemudian orang-orang Mekah itu tidak menyetujui kalau misalkan Abdullah akan disembelih. Sedangkan pada saat itu ketika melakukan penyembelihan itu hanya hewan-hewan saja, ya. Dan timbullah perasaan dari Abdul Muthalib. Ya, gimana caranya untuk mengganti nazarnya? Dia bilang kayak gitu. Nah, kemudian mereka melakukan pengundian lagi, ya. Jadi dia datang ya kepada seorang dukun, ya. Jadi dia datang kepada seorang dukun, kemudian bertanya ini, kira-kira digantikan dengan apa? Nah, jadi ada saran, ya. Ada saran kalau misalkan digantikan oleh seekor unta, tapi dengan syarat harus diundi lagi nih. Diundi antara namanya Abdullah sama unta, ya. Dan ternyata undian yang pertama kali itu yang keluar adalah tetap Abdullah, ya. Sampai berkali-kali tuh undiannya keluar itu bernama Abdullah. Nah, sehingga ketika ke 100 kali, ya, sehingga ke 100 kali yang keluar adalah unta. Ya, maka yang harus disembelih adalah 100 ekor unta. Nah, tapi Abdul Muthalib ini masih belum percaya. Mungkin kebetulan saja nama unta keluar karena sudah berkali-kali itu nama Abdullah yang keluar. Nah, kemudian dilakukan lagi pengundian sebanyak 3 kali. Dan ternyata yang keluar adalah nama unta. Jadi betul ya, jadi tebusannya sebanyak 100 unta untuk menggantikan yang namanya Abdullah, ya. Dan Allah itu sudah menakdirkan seperti itu, ya. Jadi Abdullah, ya. Abdullah tidak jadi disembelih. Maka dari itu ketika itu Rasulullah mengatakan, ya, dia merupakan turunan dari 2 orang yang disembelih. 2 orang yang disembelih, siapa yang dimaksud? Ayahnya yang bernama Abdullah, dan yang satu adalah nenek moyangnya bernama Nabi Ismail, ya. Paham sampai di sini? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan dari Abdul Muthalib juga ada seorang penguasa yang bernama siapa? Yang penguasa Yaman? Abraha apa? Abraha al-Ashram, ya. Jadi dia adalah penguasa Yaman, ya. Penguasa yang paling hebat, ya. Jadi, Raja Yaman. Jadi pada saat itu ia bingung nih. Kenapa penduduk Yaman ini larinya ke kota Mekah, ya? Karena di kota Mekah ada apa? Ada Ka'bah. Ya. Jadi ada Ka'bah di sana. Jadi dia bingung kenapa orang-orang ini pada ke kota Mekah, ya, khususnya di Ka'bah, ya. Saking mereka cinta terhadap Ka'bah, dia selalu ke kota Mekah. Jadi timbullah perasaan ingin, kenapa bisa seperti itu. Maka salah satu penasihatnya mengatakan bahwa di kota Mekah itu ada Ka'bah, ya, ada Ka'bah. Nah, dari itu Raja Yaman ini, Abraha al-Ashram ini, dia mengutus, ya, pasukannya untuk apa? Untuk membangun sebuah gereja. Gerejanya ini sangat besar, ya. Bentar, ya. Nah, tapi
Tapi yang perlu diketahui adalah pada saat itu penduduk asli Yaman itu bernama siapa? Kaum apa? Kaum Sabah. Iya, pintar. Kaum Sabah ya. Dan di sana ya, ingat, penduduk Yaman itu memiliki intelektual atau kepintaran yang luar biasa ya. Bahkan dia bisa membangun bendungan yang sangat besar ya, bendungan raksasa yang bernama Ma'rib. Oke, jadi bendungan yang sangat besar. Nah, padahal itu sudah canggih tuh yang di Yaman ya. Tapi ada timbul keserakahan dari rajanya ya, karena ingin Raja Abraha karena ingin apa? Nah, jadi di sini keinginan Raja Abraha supaya Ka'bah ini tidak didatangi orang banyak ya, khususnya adalah penduduk Yaman. Jadi dia membangun sebuah gereja yang amat megah ya, yang bernama apa? Al-Qulayus ya. Jadi ini gereja yang sangat besar. Tapi kira-kira mereka lebih banyak ke gereja atau ke Ka'bah? Mereka lebih banyak ke Ka'bah. Nah, sehingga timbullah perasaan iri dan serakah ya dari Raja Abraha itu, sehingga dia ingin apa? Menghancurkan Ka'bah ini ya. Ya, dia ingin menghancurkan. Nah, kemudian kenapa Raja Abraha juga ingin menghancurkan Ka'bah itu ada salah satunya ya. Karena saking cintanya penduduk terhadap Ka'bah, maka ada salah satu penduduk yang datang ke gereja ini, kemudian menghambur-hamburkan ya. Maka timbullah perasaan jengkel terhadap Abraha ini ya. Jadi ada namanya suku Kinani ya. Suku Kinani menghancurkan atau mengobrak-abrik dari gereja itu. Nah, itulah perasaan dari Abraha itu marah ya. Kemudian ada timbul keserakahan juga dari Abraha. Nah, maka dari itu dia membawa pasukannya. Pasukan apa namanya? Bergajah. Ya. Dia mengumpulkan pasukan bergajah ya. Nah, dia membawa pasukan bergajahnya untuk apa? Datang ke kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat itu orang-orang kota Mekah itu berusaha untuk mempertahankan Ka'bah yang bernama siapa aja? Orang-orang bangsawan bernama Zu siapa? Iya, pintar, Zunafar. Jadi Zunafar ini menahan gerak maju Abraha ya. Jadi dia menahan gerak maju Abraha. Namun Zunafar ini kalah. Iya, kalah, pintar air ya. Tapi dia kalah. Nah, kemudian ada lagi ya pemimpin. Iya, pintar sekali. Ada siapa lagi namanya? Nufail bin Habib Al-Khatami yang merupakan pemimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis ya. Dia merupakan pemimpin pasukan itu. Namun kira-kira dia menang atau tidak? Kalah juga karena pasukan bergajah itu lebih banyak dibandingkan pasukan dari Nufail tadi. Sehingga Nufail tadi ditangkap kemudian dijadikan sebagai penunjuk jalan. Pintar, penunjuk jalan. Nah, pada saat itu karena sudah kalah, jadi datanglah orang-orang Mekah itu menghadap Abdul Muthalib yang merupakan pemimpinnya. Terus Abdul Muthalib itu mendatangi siapa? Abraha ya. Jadi mendatangi Abraha, dia bilang kembalikan apa kira-kira? Unta. Ya, kembalikan unta kami ya. Nah, terus katanya Abraha, dia bilang kayak gini. Lalu apa yang ingin kamu mau lagi? Dia bilang, jauhilah Ka'bah ya. Jangan menghancurkan Ka'bah. Nah, namun Abraha tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, karena
Abu Thalib ini mengatakan kita tidak akan mampu ini mengalahkan Abraha, tapi kita serahkan sama Tuhan kita, ya. Kita serahkan sama Tuhan kita. Nah, kemudian atas izin dan pertolongan Allah, karena Allah memang mensucikan dari kota Mekah itu khususnya Ka'bah, maka Allah tolonglah ya orang-orang Mekah ini ya. Dengan apa? Dengan burung. Iya. Burung. Nah, pada saat mencapai Ka'bah tadi, jadi tiba-tiba gajahnya itu nggak mau maju ya. Jadi nggak mau maju, dia berhenti, kemudian duduk ya. Sedangkan Abraha ini tetap ingin gajah-gajahnya maju. Dia bilang, maju, maju. Apa dia bilang? Maju, maju. Apa yang terjadi padamu? Nah, dia bilang kayak gitu. Iya, dalam berbagai medan perang, ya, belum pernah kamu mengecewakan aku. Namun kenapa ketika mau menghancurkan Ka'bah, gajah ini tampaknya malas untuk melawan, ya. Nah, tapi pada saat itu Abraha tetap berusaha untuk apa? Memajukan gajahnya, ya, menghancurkan Ka'bah. Namun tiba-tiba datanglah burung-burung, ya, burung-burung. Ya, iya. Jadi datanglah burung-burung yang apa? Yang mengepakkan sayapnya. Kemudian menutupi sinar matahari seperti iringan awan. Nah, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu ya. Sehingga apa? Orang-orang yang pasukan-pasukannya itu pada apa? Ya, pada terbunuh, pada mati. Nah, namun Abraha tetap selamat pada saat itu ya. Tapi Abraha tetap mati. Iya, dan akhirnya Abraha tetap mati karena itu tadi ya. Allah Maha melindungi ya. Nah, kemudian di sini ya, lihat ya, burung-burungnya itu menghancurkan pasukan-pasukan bergajahnya. Coba dilihat di sini ya. Pertolongan Allah itu sangat luar biasa loh. Nah, kemudian, dan ternyata itu terdapat dalam surah Al-Fil ya, yang berarti gajah. Mas, tahu nggak? Hafal nggak surah Al-Fil? Hafal, coba. Alif bata sama-sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Ya, lanjut. Wa arsala alaihim khairan ababil. Lanjut. Nah, lanjut. Tarmihim bijaratim min sijil. Lanjut. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke. Sadaqallahul-azim. Nah, di situ artinya ada di buku nih ya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi burungnya sangat banyak yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan dengan ulat ya. Bayangin tuh ya. Tiba-tiba ada burung, sekawanan burung tiba-tiba menjatuhkan batu ya. Jadi ini disebut namanya burung ababil ya. Kata di sini ababil. Nah, maka dari itu bentar ya. Jadi maka dari itu pada saat itu pasukannya semua hancur ya. Tapi Abraha tidak ya. Dan kemudian pada saat itu Abraha tiba-tiba terjatuh sakit ya dan kemudian meninggal. Jadi ada beberapa cerita yang mengatakan Abraha itu meninggal ketika pada saat pasukan gajah itu ya hancur. Namun ada yang bilang setelah pasukan gajah itu hancur, Abraha itu selamat. Kemudian pada saat itu dia terkena penyakit ya, dan kemudian dia meninggal. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, masih ingat ya? Tadi kan Abdullah itu merupakan ya salah satu yang akan disembelih, tapi Allah selamatkan. Abdullah itu siapa sih? Masih ingat nggak Abdullah? Abdullah itu siapa? Ya Ustazah.
Abdullah adalah ayah dari siapa? Saya mau pipis. Ya, silakan. Jadi Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Jadi Abdullah ini adalah ayahnya, sedangkan Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad ya. Nah, coba perhatikan ya. Berikut merupakan silsilah dari Rasulullah ya. Silsilah adalah bagan ya, bagan. Ya, jadi bagan di sini berupa keluarganya ya. Nah, di sini catatan keluarga dari Rasulullah. Nah, Qusay ya, sama Abdul Manaf ini merupakan nenek moyang dari Rasulullah ya. Qusay, Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf ini memiliki anak lagi yang bernama Muthalib, Hashim, Naufal ya, Abdul Syama ya. Nah, kemudian ya dari Hashim ini ya, Hashim bin Abdul Manaf ini kan nenek moyang ya. Kemudian lahirlah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan kakek dari siapa? Nabi Muhammad. Ya, kakek dari Nabi Muhammad. Kemudian lahirlah Abdullah yang merupakan ayah dari Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi ya, kenapa? Pengen deh sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Oh iya, Ustazah juga. Tapi kan insya Allah Ya sama. ya, jadi insya Allah ya kita kan mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya. Jadi amin ya. Oke, jadi perhatikan ya. Kenapa kalau kita lihat dari silsilah Nabi Muhammad ya, masih ingat nggak kalau misalkan dilihat dari sini kira-kira ayah dari Nabi Muhammad kan tadi Abdullah ya. Kemudian kalau ibunya siapa namanya? Aminah. Iya, Aminah. Ya, Bunda Aminah. Jadi Bunda Aminah dan Abdullah itu bertemu karena perjodohan dari ayahnya Abdul Muthalib dan siapa? Wahab bin Abdul Manaf ya. Jadi Wahab ini mempunyai seorang anak yang bernama Aminah ya. Jadi Wahab mempunyai seorang anak yang bernama Aminah. Sedangkan kalau misalkan si Abdul Muthalib ini mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah. Kemudian mereka ingin menjodohkan antara Aminah dan Abdullah ya. Tapi sebelum mereka bertemu, nah di perjalanan Abdullah ini menemui seorang ya, bertemu dengan seorang ya gadis yang sangat cantik. Bahkan gadis itu menawarkan diri. Ya, gadis itu menawarkan diri. Nah, dia bilang, "Wahai Abdullah, aku ingin menjadi istrimu." Dia bilang kayak gitu. Tapi Abdullah hanya diam saja ya. Pada saat itu gadis itu mempunyai mata yang teduh. Dan perlu diketahui bahwa Abdullah ini adalah laki-laki yang sangat tampan ya. Itulah kenapa banyak yang perempuan yang mau, termasuk yang wanita ini. Dan Abdullah ini mempunyai wajah yang berseri-seri ya. Kenapa dia memiliki wajah berseri-seri? Karena apa? Ya, karena Abdullah ini merupakan ayah dari Nabi Muhammad ya, sebagai tanda-tanda kenabian tadi ya. Dia memiliki wajah yang berseri-seri. Namun Abdul Muthalib tadi ya, Abdul Muthalib terus menarik Abdullah untuk melanjutkan perjalanan ya, sehingga gadis tadi tidak jadi untuk mengajukan diri untuk apa? Mengatakan apa kira-kira? Iya. Nah, pada saat itu ya tidak jadi menikahi. Nah, pada saat itu Abdullah ini merasa iba kepada gadis tadi, tapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dan sesampai di perjalanan itu, dia bertemu dengan siapa?
Ya, Aminah. Ya, pada saat itu ia bertemu dengan Aminah dan terjadilah pernikahan itu. Dan perlu diketahui Aminah adalah keturunan dari kaum Quraisy yang sangat terpandang dan sangat baik hatinya, ya. Nah, pada saat itu terjadilah pernikahan antara Abdullah dengan Aminah. Nah, kemudian selang beberapa lama pada saat itu Aminah mengandung, ya. Mengandung yang nantinya akan lahirlah siapa? Nabi Muhammad tadi, ya. Tapi pada saat itu Aminah mengandung dan pada saat itu pada tahun 570 Masehi, pada musim semi itu diketahui bahwa musim perdagangan, ya, sehingga Abdullah ini ingin pergi berdagang, sedangkan yang namanya Aminah ini, ya, Bunda Aminah ini sedang mengandung seorang anak, ya. Ada perasaan apa kira-kira pada Aminah? Tidak rela kalau misalkan suaminya pergi berdagang jauh, ya, ke Syria, ya, pada saat itu. Nah, kemudian Abdullah mengatakan apa? Kalau misalkan hartanya cuma apa? Hartanya cuma seekor unta, ya, dan beberapa kambing perah, ya, seekor unta dan beberapa kambing perah. Jadi dia hanya memiliki harta seperti itu. Maka dari itu tadi Bunda Aminah melepaskan Abdullah, ya. Nah, pada saat itu Abdullah pergilah dia, ya. Kemudian dia pada saat tiba di Gaza, kemudian dalam perjalanan pulangnya singgah di Yasrib, ya. Nah, di Yasrib itu, ya. Nah, dia melakukan perjalanan, ya. Nah, dia tiba di Gaza dan kemudian dia melanjutkan perjalanan, kemudian tiba di Yasrib. Di Yasrib itu, kalau sekarang Yasrib namanya apa? Iya, benar, ya. Jadi di Yasrib ini dia tinggal bersama siapa? Saudara-saudara ibunya, ya. Nah, namun ketika ia ingin melanjutkan perjalanan lagi, ya, untuk pulang bersama kabilah-kabilah lainnya, ya benar, Abdullah jatuh sakit sehingga Abdullah mengatakan, silakan pulang duluan, biar aku di sini aja. Nah, pada saat itu kabilah-kabilah yang sudah pulang menyampaikan ke ayahnya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, kemudian Abdul Muthalib siapa? Abdul Muthalib mengutus siapa? Haris. Ya, jadi Abdul Muthalib tadi mengutus Haris, ya. Mengutus Haris untuk pergi, ya, ke Yasrib. Nah, ketika sampai di sana dan ternyata Abdullah Abdullah sudah meninggal, ya. Bayangin kalau misalkan Bunda Aminah dalam keadaan hamil, kemudian suaminya sakit di negeri orang, ya. Pada saat itu mendapat kabar bahwa tiba-tiba Abdullah meninggal. Perasaan Bunda Aminah itu sangat sedih, ya. Dan terutama tidak hanya Bunda Aminah yang sangat sedih, ya. Terutama adalah Abdul Muthalib itu juga sangat sedih karena itu merupakan anak yang paling disayangkan. Nah, pada saat itu Bunda Aminah itu berusaha untuk merelakan siapa? Abdullah. Nah, ketika perlu diketahui anak-anak, ketika Bunda Aminah mengandung, ya, belum melahirkan Rasulullah, di perutnya itu muncul seberkas cahaya, ya. Itu merupakan sebagai tanda-tanda Iya. Ya, jadi Bunda Aminah itu mendapatkan tanda-tanda kenabian di situ, ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah yang tanya boleh? Ya, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, Ustazah tanya boleh? Boleh, oke. Ustazah tanya, ya. Nah,
Kalau Ustazah tanya yang lainnya, ya kenapa Nat? Mata saya 10. Hah? Kenapa? HP 10? Ya. Masya Allah, banyaknya. Oke, jadi coba Ustazah mau tanya nih, Yaskur. Yaskur? Nah, yang lain diam dulu ya. Ustazah mau tanya Yaskur, ya. Kalau misalkan tadi Ustazah sudah menjelasin ya, kira-kira penguasa Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah siapa namanya Yaskur? Ustazah tanya Yaskur ya. Siapa Yaskur? Abraha al-Ashraf. Terus kira-kira Abraham membangun apa? Gereja yang bernama siapa? Bernama apa? Oke, sekarang Ustazah mau tanya lagi Fatia Reski Tajrim ya. Coba tanya Fatia, kira-kira tadi dilihat dari silsilah keluarga Rasulullah, siapa nama dari ibunda dan ayah Rasulullah? Fatia, Ustazah tanya Fatia. Apa? Iya, Bunda Aminah, pintar. Terus kalau nama ayahnya siapa? Abdullah, pintar. Ya, berarti sudah paham ya sampai di sini ya. Oke, jadi dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Ada Namira? Namira mau nanya nggak? Tangannya begini. Ustazah, nama pamannya Nabi Muhammad siapa? Tadi ada yang nanya, Ustazah, siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Nama paman Nabi Muhammad itu banyak ya. Salah satunya adalah Hamzah ya, Hamzah. Nah, Hamzah ini merupakan paman dari Nabi Muhammad ya. Paman dari Nabi Muhammad tapi umurnya hampir sama ya. Kenapa? Karena pada saat itu Abdul Muthalib ketika Abdullah menikahi siapa? Menikahi Bunda Aminah, pada saat itu juga Abdul Muthalib ayahnya itu menikah sepupunya dan lahirlah yang namanya Hamzah. Jadi umurnya hampir berdekatan ya. Jadi paman Nabi Muhammad itu banyak ya. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau misalkan sudah paham semuanya, semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa menambah ilmu bagi anak-anak Ustazah semuanya, dan semoga apa yang kalian baca dan apa yang kalian dengarkan itu bisa menambah hikmah ya bagi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang soleh dan soleha ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke. Marilah kita istighfar 3 kali. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Kemudian marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jadi demikianlah apa yang Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat anak-anak untuk belajar ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.